Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Akan memaparkan beberapa penjelasan materi tentang peta konsep ilmu dakwah untuk memenuhi tugas final tes saya pada mata kuliah ilmu dakwah. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, alangkah baiknya mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Fadilah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, NIM 220104010235. Di sini saya dibimbing oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS, MSOS, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membacakan apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang terakhir, efek dakwah dan tahap-tahap pendekatan perilaku mad'u. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Apa sih maksud dari landasan ontologis? Landasan ontologis dakwah secara bahasa dibagi menjadi dua, yaitu ontos yang berarti sesuatu yang berwujud dan logis yang berarti ilmu teori. Menurut istilah adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada dan merupakan kenyataan terakhir baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Selanjutnya saya akan membacakan definisi ontologis dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Setriono dan Hanafi, mereka mengungkapkan bahwa ontologis merupakan asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan atau keberadaan, objek ontologis formal dari pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat realita atau metafisika, sehingga objek tersebut dapat menjadi landasan dari ilmu yang menanyakan terkait apa yang ditelaah dalam suatu pengetahuan, serta berhubungan terhadap alam kenyataan dan keberadaan. Yang kedua, menurut Jujun S. Suryansumantri, beliau mengatakan bahwa ontologis membicarakan tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin mengetahuinya, atau dengan kata lainnya, suatu pengkajian mengetahui teori tentang ada. Selanjutnya, ontologis dalam ilmu dakwah itu berhubungan dengan apa yang menjadi objek kajian pada ilmu dakwah, atau yang dikenal sebagai objek material dan objek formal. Objek material sendiri adalah bentuk-bentuk penyampaian pesan berupa ide, ideologi, ajaran agama Islam, dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau kelompok lain. Sedangkan objek formal ialah
subjek yang berhubungan dengan persoalan mengenai materi dakwah, metode penyampaian, efek penyampaian ajaran Islam tersebut terletak pada sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menerima dakwah. Berikutnya, landasan epistemologis dakwah. Epistemologis dakwah adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, epistemologis berasal dari bahasa Yunani dari dua kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti teori atau informasi. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai pengetahuan tentang atau teori pengetahuan. Untuk mendapatkan suatu rumusan yang tepat tentang epistemologi dakwah, paling tidak ada dua macam pendekatan. Pembahasan filsafat dakwah dengan istilah filsafat dakwah terbagi dua kemungkinan pemahaman. Yang pertama, filsafat dakwah dalam arti philosophy of thinking. Dan dalam hal ini dakwah menjadi bahan kajian dan menempatkan filsafat sebagai titik tolak berpikir. Yang kedua, filsafat dakwah dalam arti thinking philosophy, yaitu dakwah dikaji secara substansi di mana dakwah menjadi titik pusat dan kajian epistemologis. Berdasarkan sumber-sumber pengetahuan, metode pendekatan di dalam ilmu dakwah dapat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berusaha menemukan prinsip dakwah dari sumber Al-Quran dan hadis maupun sejarah Rasulullah SAW. Maksudnya dengan mengetahui ashabun nujul, ashabul wurud, serta metode tafsir dan hadis. Yang kedua, pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang berusaha mengkaji, meneliti, atau menyelidiki kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, yaitu untuk menemukan teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada. Dapat kita simpulkan bahwa epistemologis dakwah adalah usaha manusia untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, mitologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek kebahasaan atau titik tolak berpikir. Dalam landasan epistemologis dakwah ini, banyak ilmuwan muslim yang juga menggunakan landasan pengetahuan yang bersumber pada Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan aksiologis dakwah. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari cara-cara yang berbeda, di mana sesuatu hal dapat diartikan baik atau buruk, dan hubungan nilai dengan menilai dari satu pihak maupun di pihak lain. Aksiologis berarti teori tentang, lain dengan dakwah, yaitu secara etimologi berarti panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran atau teologis Islam. Maka kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. 1. Signifikasi ilmu dakwah. Para pelaku dakwah di masyarakat banyak yang mengembangkan dakwah hanya melalui metode ceramah dan masih berkutat pada model-model dakwah yang telah berjalan bertahun-tahun dan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Untuk itulah ilmu dakwah lahir sebagai jawaban atas pelaksanaan dakwah yang asal jalan. Manfaat ilmu dakwah sendiri secara langsung dapat ditunjukkan oleh metode partisipatif. Dalam metode ini, antara pendakwah dan mitra dakwah melebur menjadi satu. Pendakwah adalah ilmuwan dakwah
dan ilmuwan dakwah adalah pendakwah. Tujuan ilmu dakwah modern ini tidak lagi sekedar teori, melainkan pemberdayaan dan kesadaran masyarakat. Yang selanjutnya, kesadaran masyarakat dalam membangun dakwah sebagaimana tersebut tidak melulu dibuktikan dengan sarana infrastruktur, akan tetapi ada pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dari masyarakat mengenai perjuangan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kesadaran masyarakat, sarana infrastruktur dapat terbangun dengan swadaya. Setelah dakwah selesai, pendakwah akan melakukan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui titik kelemahan dan kelebihan dakwah. Cara yang digunakan untuk evaluasi adalah metode eksperimen. Ada dua hal yang digunakan sebagai ujian. Pertama yaitu pretest dilakukan terhadap mitra dakwah sebelum menerima dakwah. Setelah dakwah selesai, mitra dakwah diuji kembali dengan post-test. Hasil kedua ujian dibandingkan dan dijadikan sebagai evaluasi di antara keduanya. Yang pada intinya, signifikasi ilmu dakwah erat kaitannya dengan paradigma masyarakat. Pandangan masyarakat akan diarahkan kepada nilai-nilai positif yang berasal dari Islam. Dalam hal ini, dakwah Islam diperlukan keberadaan bagi perkembangan masyarakat yang sedang berubah tata nilainya, agar mereka bisa mengenal dan berpikir bagaimana dapat bertindak dengan ajaran Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan Islam dakwah dengan ilmu keislaman. Ilmu dakwah sendiri membahas tentang bentuk penyampaian ajaran Islam, dan inti ajaran Islam adalah akidah, syariat, dan akhlak yang kemudian membentuk sebuah ilmu tersendiri, yaitu ilmu tauhid, syariah atau ilmu fikih, dan ilmu akhlak yang disebut dengan ilmu agama Islam. Dan ini semua merupakan bentuk materi dakwah. Selanjutnya, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu sosial. Ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut, sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks dan menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi. Kemudian hubungan ilmu dakwah dengan ilmu normatif dan metodologis. Yang dimaksud dengan ilmu normatif di sini ialah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu sebagai kebalikan dari ilmu-ilmu positif yang membicarakan sesuatu menurut apa adanya. Adapun yang termasuk ilmu-ilmu normatif antara lain: A. Ilmu dakwah dan ilmu penelitian atau riset. B. Ilmu dakwah dan ilmu logika. C. Ilmu dakwah dan ilmu bimbingan penyuluhan Islam. D. Ilmu dakwah dan ilmu publistik atau komunikasi. Dan yang terakhir adalah ilmu dakwah dan ilmu retorika. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu paradigma dakwah. Paradigma ilmu dakwah merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil kajian dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya. Paradigma ilmu dakwah memiliki dua teori, yaitu teori sistem dakwah dan teori proses dakwah, yang mana teori inilah yang membantu dalam penyampaian dakwah. Dalam teori sistem dakwah, terdapat dua pendapat para ahli. Yang pertama, pengertian menurut Dr. Iskandar Wiryokhusomo memberikan definisi sistem sebagai suatu organisasi dari kumpulan komponen yang berhubungan satu sama lain.
Jadi untuk teori sistem dakwah ialah suatu komponen-komponen yang berhubungan dengan tujuan terbentuknya suatu keinginan keberlangsungannya dakwah tersebut. Yang kedua, menurut pendapat Amrullah Ahmad dalam bukunya Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, menjelaskan bahwa dakwah Islam sebagai sesuatu sistem yang memiliki komponen-komponen dasar di atasnya. Dapat kita ketahui bahwa komponen-komponen dakwah itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama, dai atau subjek dakwah adalah pelaku kegiatan dakwah atau dengan kata lain orang yang melakukan dakwah tersebut yang merubah situasi sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua, mad'u atau objek dakwah. Secara etimologi berarti objek atau sasaran, sedangkan menurut terminologi mad'u orang atau sekelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seorang dai. Yang ketiga, maddah atau materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Yang keempat, yaitu wasilah atau media dakwah. Media adalah alat wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber ke penerima. Yang kelima, thoriqoh atau metode dakwah. Suatu kerangka kerja dan dasar-dasar pemikiran untuk mendapatkan cara-cara yang sesuai dan tepat untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir itu adalah atsar atau epik dakwah. Atsar itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti bekasan sisa atau tanda. Selanjutnya, teori proses dakwah. Ada beberapa tahapan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya yang dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pembentukan atau takwin. Kedua, tahap penataan atau tauzim. Pada setiap tahap memiliki karakteristik kegiatan dengan tantangan khusus dengan model pemetaan yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Dalam tahapan ini dapat dinyatakan ada beberapa model dakwah sebagai proses perwujudan realitas Islam umatan khairan. Yang pertama itu model dakwah tahap pembentukan atau takwin. Pada tahapan ini kegiatan utamanya adalah dakwah bil lisan. Yang kedua, tahap tauzim merupakan hasil internalisasi dan eksternalisasi Islam dalam bentuk institusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Lanjut pada materi yang keempat, yaitu macam, model, pendekatan, media, dan metode dalam dakwah. Yang pertama, macam dakwah. Dijelaskan bahwa dakwah memiliki beberapa macam. Maksud dari macam ini berarti lingkup dakwah itu luas dan beragam, yang berarti tidak hanya fokus pada satu titik. Yang kedua, model dakwah. Model yang dimaksud di sini adalah contoh atau bentuk dakwah yang diharapkan menjadi acuan dalam konteks pelaksanaan dakwah agar dakwah berjalan dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, pendekatan dakwah. Kata pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Yang keempat, yaitu media dakwah adalah alat yang digunakan sebagai perantara dalam rangka pencapaian tujuan dakwah. Dan yang terakhir itu metode dakwah yang berasal dari metodos Yunani yang artinya suatu cara yang dapat ditempuh dalam dakwah. Pada inti dasarnya, dari beberapa penjelasan tentang macam, model, pendekatan media, dan metode dalam dakwah itu saling berkesinambungan dan saling melengkapi satu sama lain. Jika suatu dakwah yang ingin kita lakukan itu tertata, maka wajib bagi kita bisa memahami sehingga mampu mengaplikasikannya baik di lingkungan keluarga hingga masyarakat. Bisa dibilang bahwa penjabaran di atas ini merupakan titik pentingnya dari terlaksananya suatu dakwah yang diharapkan.
masuk pada materi yang kelima, yaitu problematika dakwah masa kini. Problematika berasal dari kata bahasa Inggris yaitu problematik, yang berarti masalah atau persoalan. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Problematika juga merupakan sebuah soal, masalah, atau perkara sulit yang secara leksikal mempunyai arti berbagai problem. Sedangkan pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam mendapatkan hiburan atau entertainment, atau kepariwisataan, dan seni dalam arti luas yang semakin membuka peluang munculnya kerawanan-kerawanan moral dan etika. Kerawanan moral dan etika itu muncul semakin transparan dalam bentuk kemaksiatan karena disokong oleh kemajuan alat-alat teknologi informasi mutakhir seperti siaran televisi, caving FCD, jaringan internet, dan sebagainya. Ledakan-ledakan informasi dan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang itu tidak boleh kita biarkan lewat begitu saja. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah berusaha mencegah dan mengantisipasi dengan memperkuat benteng pertahanan akidah yang berpadukan ilmu dan teknologi. Bertolak dari faktor-faktor tersebut agar problematika dakwah tidak semakin kusut dan berlarut-larut, perlu segera dicarikan jalan keluar dari kemelut persoalan yang dihadapi itu. Dalam konsep pemikiran yang praktis, Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Amin Raisa MA dalam bukunya Moralitas Politik Muhammadiyah menawarkan 5 pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar dakwah Islam di era informasi sekarang tetap relevan, efektif, dan produktif. Yang pertama, perlu ada pengkedaran yang serius untuk memproduksi juru-juru dakwah dengan pembagian kerja yang rapi. Dan yang kedua, setiap organisasi Islam yang berminat dalam tugas-tugas dakwah perlu membangun laboratorium dakwah. Dan yang ketiga, proses dakwah tidak boleh lagi terbatas pada dakwah bilisan, tapi harus diperluas dengan dakwah hal bil kitabah atau lewat tulisan, bil hikmah dalam arti politik, bil istiqodiyah, ekonomi, dan sebagainya. Yang keempat, media massa cetak, terutama media elektronik harus dipikirkan dari sekarang. Dan yang kelima, merebut remaja Indonesia adalah tugas dakwah dalam jangka panjang, karena anak-anak dan remaja adalah aset yang tak ternilai. Menyimak uraian-uraian di atas, dapat diprediksi bahwa misi dan tantangan dakwah tidaklah pernah akan semakin ringan, melainkan akan semakin berat dan hebat, bahkan semakin kompleks dan melelahkan. Inilah problematika dakwah kita masa kini. Oleh sebab itu, semuanya harus dimanage kembali dengan manajemen dakwah yang profesional dan dihandle oleh tenaga-tenaga berdedikasi tinggi, mau berkorban dan ikhlas beramal. Mengingat potensi umat Islam yang potensial masih sangat terbatas, sementara kita harus mengakomodir segenap permasalahan dan tantangan yang muncul, maka ada baiknya kita coba memilih dan memilah mana yang tepat untuk diberikan skala prioritas dalam penanganannya, sehingga dana, tenaga, dan pikiran dapat lebih terarah
efektif dan produktif dalam penggunaannya. Untuk kita, masyarakat Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk agar kita tidak salah pilih dan tidak terlambat, insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Masuk pada materi yang keenam, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Arti hidayah ini sangatlah bermacam-macam. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab, merupakan dari kata al-hayyu atau al-isyrad atau al-tauzih. Hidayah adalah yang bermakna memberi tuntunan atau masdar dari kata petunjuk dengan halus untuk mencapai tujuan. Orang Arab dengan makna aku memberitahu, mengucapkan jalanan, menjelaskannya, dan menuntut orang tersebut menuju jalan itu secara istilah. Hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun definisi hidayah menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Qasimi berkata bahwa hidayah adalah petunjuk al-irsyad kepada kebaikan baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Irsyad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kedudukan yang diperoleh secara berangsur-angsur. Yang kedua menurut Al-Alusi dalam kitab Ruh Al-Ma'ani 2005-94 menerangkan bahwa hidayah merupakan sesuatu petunjuk dengan kelembutan untuk menunjukkan atau membimbing seseorang agar dapat mencapai maksud atau sesuatu yang terkandung dari petunjuk yang telah diberikan. Dari beberapa uraian penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa sesungguhnya hidayah merupakan petunjuk yang bersifat informatif untuk mengarahkan seseorang menuju jalan kebenaran yang hak, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk tersebut bersifat lembut, kelembutannya hanya bisa dirasakan oleh seseorang dalam dirinya untuk menuntun ke jalan yang benar serta meninggalkan jalan yang salah atau sesat. Menurut Guru Al-Mardi 1953, membagi hidayah itu dalam 5 jenis diantaranya. Yang pertama, hidayah ilham atau petunjuk ilham. Hidayah ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada semua makhluk ciptaannya. Yang kedua, hidayah hawasi atau petunjuk panca indera. Hidayah ini merupakan hidayah yang membuat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merespon suatu peristiwa dengan respon yang sesuai. Yang ketiga, hidayah akli atau petunjuk akal. Hidayah ini berupa hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang berupa akal. Yang keempat, hidayah din atau petunjuk agama. Hidayah ini berupa wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada seluruh umat dan manusia. Yang kelima, hidayah taufik atau pertolongan. Hidayah ini merupakan hidayah yang membuat manusia hanya akan menjadikan agama sebagai panduan dalam menjalankan kehidupannya. Setiap manusia itu pasti menerima hidayah ilham, hidayah hawas, hidayah akal, kemudian hidayah diniyah. Bisa diperoleh melalui pembelajaran, namun tidak setiap manusia mendapat hidayah taufik. Walau belajar atau diajari, hanya kesungguhan yang akan membuat seseorang pantas menerima hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Konversi agama secara umum dapat diartikan berubah agama ataupun masuk agama. Konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Menurut Wildan Baihaqi, konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang secara tiba-tiba ke arah mendapat hidayah Allah. Secara mendadak, telah terjadi yang mungkin saja mendalam atau dangkal, yang mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-angsur. Sedangkan menurut Max Hayrick,
Konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Oleh karena itu, konversi mempunyai dua pengertian, pindah dari suatu agama ke agama yang lain atau pindah dari suatu tingkatan pengalaman dalam satu agama ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu dari keadaan belum memahami menjadi memahami dan melaksanakan. Selanjutnya, hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah merupakan ikhtiar seorang dai untuk memberikan pemahaman atau ajakan untuk mencapai suatu tujuan yang baik kepada mad'u. Di sini seorang dai diwajibkan dan diperintahkan terus menyampaikan seruan kebaikan kepada semua manusia, atau berdakwah melalui lisan, tulisan, bilhal, atau dengan kekuasaan dengan hati. Sedangkan hasilnya apakah orang tersebut akan berubah dan akan mendapatkan hidayah, semua itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakallah hanya kepadanya. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu efek dakwah dan tahap-tahap pendekatan perilaku mad'u. Yang pertama, persuasi dakwah. Pengertian komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi dan membujuk orang lain agar menuruti permintaan, perintah, atau menyetujui suatu argumen. Terdapat 3 unsur penting dalam komunikasi persuasif. Ketiga unsur tersebut adalah usaha yang disengaja, perubahan tingkah laku, dan penyampaian pesan. Dan yang kedua, pengertian dakwah persuasif. Usaha untuk mempengaruhi pendapat, pandangan, sikap, ataupun tingkah laku seseorang yang dapat ditempuh dengan cara koersif, yaitu dengan cara paksa, bila perlu disertai dengan teror-teror yang dapat menekan batin dan menimbulkan ketakutan. Selain itu, ada cara persuasif, yaitu dengan mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah termasuk jenis cara kedua. Selanjutnya, faktor pendukung dakwah persuasif. Pesona dari dai dakwah memerlukan para dai yang mukhlis, giat, dan dinamis karena seorang dai adalah pendidik dan pembangun bangsa yang bertujuan menyampaikan ajaran Islam kepada manusia dan menjaga umat agar tidak tergelincir dalam jurang berbahaya. Tahap perubahan perilaku menurut Majid Hilali dalam bukunya, setiap perubahan perilaku melewati 3 tahapan besar, yaitu akal. Jika pemikiran manusia bersumber dari perasaan dan berpusat pada hati, maka yang menggerakkan perasaan itu adalah pikiran. Yang kedua, hati. Pemikiran menjadi pijakan dalam perbuatan namun tetap berlandaskan pada hati. Dan yang ketiga, hawa nafsu. Rasa keinginan diri untuk melakukan sesuatu yang disenangi diri sendiri. Faktor penghambat dakwah persuasif adalah disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa persepsi sosial, setelah itu posisi sosial, dan proses belajar sosial. Proses perubahan mitra dakwah setelah mendapat pesan-pesan dakwah dapat melalui berbagai macam tahap dan dengan cara yang berbeda tentunya. Dakwah selalu diarahkan menuju 3 aspek pada diri mitra dakwah. Efek kognitif adalah efek yang muncul pada mitra dakwah setelah mendapat pesan-pesan dakwah secara informatif. Di sini mitra dakwah akan mencoba memahami secara logika tentang kebenaran pesan dakwah yang disampaikan oleh pendakwah. Yang kedua, efek efektif adalah efek yang ditimbulkan melalui sikap. Seorang mitra dakwah akan menunjukkan reaksinya ketika mendapat pesan-pesan dakwah dengan cara menolak atau menerima. Yang ketiga, efek behavioral adalah efek yang timbul setelah timbulnya 2 efek sebelumnya. Bisa berupa tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan pesan yang disampaikan sang pendakwah.
Selanjutnya, evaluasi efek dakwah. Dakwah adalah kegiatan untuk meningkatkan iman seseorang atau kelompok, sehingga ketika dakwah dilakukan oleh pendakwah dengan melakukan pendekatan, strategi, metode, pesan, dan media yang digunakan, maka akan timbul beberapa respon dari orang yang menerima dakwahnya. Pada dasarnya, evaluasi mencakup seluruh komponen dakwah yang dikaitkan dengan tujuan dakwah yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Evaluasi selalu menggunakan perencanaan yang berisi tujuan sebagai tolak ukurnya. Dengan demikian, dakwah yang tidak terencana berarti dakwah yang tidak dievaluasi hasilnya. Oleh karena itu, setelah persuasi dakwah dilakukan, ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama, penyajian pesan komunikasi. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, pemahaman. Dan yang keempat, tunduk pada pesan pembicara. Dan yang kelima, penahan dalam ingatan. Dan yang terakhir adalah tingkah laku. Baiklah, akhirnya kita sampai pada materi yang terakhir atau kesimpulan ya dari materi yang terakhir tadi, yaitu persuasi ialah usaha untuk mempengaruhi pendapat, pandangan, sikap ataupun mengubah tingkah laku seseorang. Bila perlu disertai dengan teror-teror yang dapat menekan batin dan menimbulkan ketakutan. Sedangkan dalam istilah dakwah, persuasi yaitu dengan mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Alat-alat psikologis dalam persuasi dakwah berguna agar menghasilkan kesan yang mendalam dan menempatkan beberapa hal yang harus dievaluasi, yaitu penyajian pesan, komunikasi, perhatian, pemahaman, tunduk pada pesan pembicara, pemahaman dan dalam ingatan, dan tingkah laku. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.